Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, ibadah yang kita tunggu-tunggu, ibadah online anak sekolah minggu JKPA Pekanbaru. Apakah anak-anak sudah siap? Bapak dan Ibu guru telah siap untuk melayani anak kami semuanya. Namun, seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar kami semua. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo siapkan Alkitab, alat tulis, serta persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, Pekanbaru. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Kakak Isa dan Kak Ica. Nah, sebelum beribadah, kakak mau nanyain sama adik-adik semuanya, udah pada mandi belum? Udah sarapan belum? Udah pada minum susu? Siapin persembahan, Alkitab, alat tulis, dan yang paling penting apa Kak Ica? Hati. Nah, sebelum kita beribadah, kita angkat lagu pujian, dikepak-kepakkan tangan. Adik-adik semuanya kalau udah mandi berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena
pagi hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama dengan anak sekolah minggu dimanapun berada. Ini boleh terjadi Tuhan karena kebaikan hati-Mu, karena izin yang Engkau berikan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah di pagi hari ini. Kami percayakan kesehatan anak-anak semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percayakan kesehatan semua guru-guru sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang mengharumkan nama-Mu. Dan anak-anak sekolah minggu yang beribadah saat ini mendapat berkat daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka ibadah di pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak, marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sebelum menyaksikan video rekaman dari adik-adik semuanya, kita angkat lagu pujian Yunus di Perut Ikan.
Buku teman ayat harapan kita minggu ini diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Dadah. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 118 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, selamat hari Minggu. Bye Pak Guru, bye Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 118 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Halo Bu Guru, halo Pak Guru, halo teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Mazmur 118 ayat 24. Inilah yang dijadikan Tuhan, mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ada hafalan hari ini adalah Mazmur 118 ayat 24. Inilah ayatnya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu Bu Guru. Selamat hari Minggu Pak Guru. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih teman-teman. Bye. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Bye-bye. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Mazmur 118 ayat 24. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Demikian video hafalan dari adik-adik semuanya. Kami Guru Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Syama Buat Khotbah.
Salam anak-anak ibu, jumpa kembali kita pada pagi minggu ini, Minggu 13 Februari 2022. Tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini, pertobatan Niniwe. Diambil dari kitab Yunus 4 ayat 6-8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau masih melindungi menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah online kami Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami buat anak-anak kami yang setia di rumah ya Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, hingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini boleh menjadi kekuatan suluk di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan Yunus 4 ayat 6-8. Pertobatan Niniwe. Nah, anak-anak Ibu, mari kita membacanya bersama-sama. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. Lebih baiklah aku mati daripada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan anak-anak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Ibu lanjutkan kisah firman Tuhan pagi hari ini, baiklah anak Ibu simak video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini."
Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, anak-anak ibu sudah melihat tadi kan? Bagaimana
kesalnya siapa? Nabi Yunus. Bagaimana kesalnya Nabi Yunus terhadap perintah Tuhan. Perintah Tuhan, pergilah ke Niniwe, kabarkanlah bahwa aku akan menghukum Niniwe. 40 hari lagi aku akan meluluhlantahkan Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Nah, Yunus senang aja, gak usah bertobat, kan? Yunus apa cerita tadi, video tadi? Yunus lari. Dan akhirnya apa? Yunus ditelan ikan besar. Dan di dalam ikan besar dia menyesal. Nah, lalu dia dibawa lagi ke tepi oleh ikan dan akhirnya Tuhan memanggilnya lagi, anak-anak ibu ya. Tuhan memanggil Yunus kembali dan Yunus diperintahkan berangkat lagi ke kota Niniwe. Nah, saat ini Yunus bersedia ya. Yunus akhirnya berangkat 3 hari perjalanan lamanya, anak-anak ibu. 3 hari perjalanan lamanya, akhirnya Yunus sampailah ke kota Niniwe dan mengabarkan apa yang disampaikan, difirmankan oleh Tuhan. Kalian harus bertobat. Akhirnya Yunus menyampaikan hal itu supaya Tuhan tidak menghukum kota Niniwe, penduduk Niniwe. Nah, jadi tetapi tetap juga dia nggak senang, anak-anak ibu. Jadi di dalam kekesalannya tuh dia duduk buat tenda, sebuah tenda, lalu dia tidur-tiduran. Lalu Tuhan menumbuhkan lebih tinggi dari Yunus sebuah pohon jarak. Ya, lalu Tuhan ingin meneduhkan hati Yunus, ya, biar dia bisa menghilangkan kekesalannya, dirindangi oleh pohon jarak tadi. Akhirnya Yunus merasa nyaman. Lalu keesokan harinya tiba-tiba datang ulat dan Tuhan menunjukkan kuasanya. Pohon jarak itu mati kena sinar matahari lah. Yunus saking panasnya, lalu Yunus lalu marah lagi, lalu katanya biarlah aku mati saja. Nah, anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Tuhan, kenapa kamu marah Yunus? Padahal kamu gak ada usahamu akan atas pohon itu. Aku yang menumbuhkan, kata Tuhan. Kenapa kamu marah? Sampai kamu mau mati. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, apa yang bisa kita tarik kesimpulannya dari firman Tuhan untuk kita pada saat ini? Kita lihat anak-anak ibu, Tuhan kita itu penuh kasih, panjang sabar, tidak membiarkan orang yang dikasihinya itu mendapatkan kesusahan. Nah, itu makanya dia menyuruh Yunus untuk menasehati penduduk Niniwe. Jangan sampai nanti dihukum. Kita lihat, karena panjang sabarnya kasih Tuhan tersebut,
Akhirnya penduduk Niniwe, kota Niniwe mau bertobat. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita lihat kita punya Tuhan yang panjang sabar. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, nah kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita bertobat. Kita tinggalkan pekerjaan, perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan seperti orang-orang di kota Niniwe. Nah, kedua lagi apa katanya? Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ya, seperti orang-orang Niniwe, begitu disampaikan Yunus perihal hukuman yang akan dilakukan, mereka disuruh bertobat. Apa yang dilakukan mereka? Mereka melakukan perintah Tuhan. Ya, mereka nggak menunda-nunda, nggak seperti Yunus. Yunus tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya dia diapa anak ini? Ditelan ikan besar. Di dalam ikan besar itu di mana dia? Ketakutan, ya. Jadi biasanya orang yang selalu berbuat salah, orang yang melakukan kesalahan, pasti nanti akan apa? Ketakutan seperti Yunus. Aku menyesal Tuhan. Kayak mana lagi aku akan melihat baik-Mu. Berdoa dia di dalam perut ikan. Ya, jadi kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga apalagi yang diinginkan firman Tuhan, jangan menjadi orang yang sombong. Ya, seperti Yunus kan katanya kan aku nih orang yang lebih baik dibanding orang-orang Niniwe. Kata lainnya, jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, nggak boleh. Si anu tuh lebih lagi aku daripada dia, sama kayak Yunus tadi kan. Sebenarnya yang patut diselamatkan tuh aku. Aku ini kan sudah taat kepada Tuhan. Sementara Niniwe kenapa diselamatkan? Nah, itulah kita lihat, jangan kita banding-bandingkan orang lain dengan kita. Kalau kita membanding-bandingkan berarti kita adalah orang yang sombong. Ya, kita lihat ketika pohon jara itu layu, Yunus marah, sedih. Nah, begitu juga ketika kita tidak mau bertobat, Tuhan akan merasa sedih. Nah, ketiga tadi, ingat kita punya Tuhan yang kasih-Nya sungguh luar biasa, sabarnya mengasihi kita. Dan kedua, kita diminta oleh Tuhan menjadi anak-anak yang taat. Yang ketiga, jangan kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nanti kita menjadi anak yang sombong. Semuanya adalah atas kehendak Tuhan. Marilah kita jalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang indah di pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang senantiasa menyadari bahwa kami punya Tuhan yang sungguh mengasihi kami.
kami anak-anak yang taat kepada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati kami pada masa-masa COVID pada saat ini Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari virus ini ya Tuhan. Bentengi kami Tuhan. Buat hati kami ini hati yang baik, pikiran yang baik, yang mau menaati aturan-aturan yang telah diberlakukan Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala penyakit yang boleh ada pada saat ini melanda dunia ini Tuhan. Berkati orang tua, berkati anak-anak kami di persekolahannya pada saat ini, berkati orang tua yang berusaha memberikan yang terbaik untuk para anak-anak, berkati ekonomi Tuhan, perekonomian tiap-tiap keluarga, semuanya boleh menjadi baik. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anakku yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Ibu percaya anak-anak ibu mengerti akan firman Tuhan yang mengajak supaya anak-anak ibu menjaga dan memelihara tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan adalah ciptaan Tuhan. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis dari Kejadian 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Amin. Adik-adik semua, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahannya, sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita akan pujian bawa persembahan. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita pulang dengan sejahtera, dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita di pagi hari ini, di minggu ini sudah selesai. Bapak dan Ibu Guru yakin kalau anak-anak semuanya boleh diberkati dalam ibadah kita di pagi hari ini. Bapak dan Ibu Guru tetap mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan, dan selalu berdoa untuk kebaikan kita bersama. Kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Ya.